cek itu tadi. Iya, jenazah Brigadir Yosua hari ini kembali diangkat untuk menjalani proses otopsi ulang. Untuk mengetahui informasi terkini, kita sudah terhubung dengan Ketua Komnas HAM, ada Pak Ahmad Taufan Damanik. Selamat siang, Pak Taufan. Selamat siang. Baik, Pak Taufan, adakah temuan baru dari kunjungan perwakilan Komnas HAM ke Jambi hari ini, Pak? Untuk hasil ekshumasi dan otopsi ulang itu tentu saja masih membutuhkan waktu ya. Soal berapa lama itu akan sangat tergantung pada kondisi jenazah. Mudah-mudahan karena jenazah almarhum Yosua ini sempat 2 kali diformalin, sekali oleh tim forensik dan sekali lagi oleh keluarga, mudah-mudahan dia lebih kondisinya lebih baik dibandingkan misalnya kalau tanpa formalin. Sehingga lebih mudah bagi tim forensik untuk otopsi ulang ini menemukan beberapa pertanyaan-pertanyaan krusial. Sekali lagi yang krusial itu paling utama adalah soal ada tidaknya kekerasan yang dialami oleh almarhum Yosua sebelum dia meninggal dunia. Oke, artinya sekarang masih dalam proses, belum ada hasil dari otopsi berikutnya ini. Kemudian Pak, apa hasil dari pemeriksaan Baradae dan ajudan lainnya? Ya, sudah ada 6 orang termasuk tadi saudara Baradae yang sekarang diduga sebagai pihak yang tembak-menembak. Ya. Saya katakan diduga karena kita harus meng-cross-check lagi apakah benar peristiwanya terjadi seperti itu. Ya. Antara Joshua dengan Baradae ini tembak-menembak setelah dia misalnya bertanya ada apa kejadian yang terjadi di rumah itu karena ada suara jeritan dan lain-lain. Misalnya gitu ya. Dalam cerita yang disampaikan, ya, informasi yang disampaikan dalam pemeriksaan, cukup lama dan sebelum pemeriksaan itu saya secara personal juga bicara hati ke hati dengan dia untuk meyakinkan saya tentang kondisi psikologisnya seperti apa. Saya meyakini bahwa dia dalam kondisi yang baik untuk diperiksa, setelah itu kita periksa. Dia bisa menjelaskan secara kronologis peristiwa dari mulai mereka berangkat ke Magelang, kemudian di Magelang seperti apa, kembali ke rumah di Jakarta, kemudian dari rumah pribadi setelah PCR mereka kembali ke rumah dinas untuk isoman itu siapa saja yang terlibat dia jelaskan dengan baik dan kami konfirmasikan juga dengan ADC yang lain. Memang masih ada beberapa nama-nama yang mencuat dalam pemeriksaan itu yang nanti kami akan mintakan juga keterangannya, kemarin belum kami panggil orang-orang yang ada di rumah itu, ada di tempat kejadian perkara itu. Oke, Pak Taufan, bagaimana dengan isu bahwa Brigadir J ini kemudian tewas dalam perjalanan dari Magelang ke Jakarta? Kalau kita konfirmasi ya, saya belum bisa memastikan 100%, tapi konfirmasi misalnya telepon antara almarhum yang terakhir sekali dengan teman dekat, ya, Pera Simanjuntak, itu kan Pera cerita ke Komnas. Kita punya bukti-bukti rekaman pembicaraan itu jam berapa misalnya, dia sebutkan jam sekian. Kemudian kami bandingkan lagi dengan cerita yang disampaikan oleh Baradae dengan ADC yang lain, supirnya segala macam itu. Kelihatannya terkonfirmasi, hampir pasti. Saya sekali lagi mengatakan kita belum menyatakan kesimpulan final bahwa dugaan-dugaan, spekulasi bahwa ini terjadi di Magelang kelihatannya terbantah. Lebih mendekati kebenaran bahwa itu peristiwa terjadi di Jakarta. Tapi seperti apa peristiwanya, siapa melakukan apa, itu tentu harus di-cross-check lagi. Sementara ini pengakuan Baradae seperti yang selama ini disampaikan oleh pihak Mabes Polri ke publik itu. Oke, Pak Taufan, setelah kemarin kemudian seluruh ajudan Irjen Sambo ini dimintai keterangan, adakah kemudian rencana Komnas HAM untuk meminta keterangan dari Irjen Sambo beserta juga sang istri? Ya pasti, tetapi kan kita punya metode sendiri ya. Banyak orang kan kenapa nggak sekarang gitu. Kami aja berbeda dengan yang lain. Kami mulai dari keluarga dulu, bertanya pada keluarga, kemudian orang dekatnya, setelah itu kemudian menarik ke garis yang lain, kumpulkan lagi informasi. Jadi metodenya berbeda, tentu penjadwalan pemanggilan dan permintaan keterangan itu tentu saja berbeda. Tetapi saya ingin pastikan itu akan pasti dilakukan. Pak Taufan, seberapa banyak kemudian pemeriksaan Baradae ini dan juga ajudan lainnya membantu proses penyelidikan dari Komnas HAM? Ya, tadi salah satu contohnya adalah mengkonfirmasi beberapa informasi yang sebelumnya kami dapatkan mengenai kira-kira gitu, jam berapa terjadinya. Kami hubungkan juga dengan keterangan dokter forensik. Dokter forensiknya memeriksa itu kan mulai jam
10 malam ya kurang lebih. Kemudian kalau kami tanyakan pada dokter forensik ketika dia memulai otopsi itu kurang lebih dalam perkiraan mereka sebagai orang profesional itu orang ini jenazah ini atau Brigadir Yosua ini meninggalnya berapa jam sebelumnya. Gitu. Mereka memperkirakan antara sekian jam ke sekian jam perkiraan ya, jadi ada durasi waktu yang dia buat. Dibandingkan dengan yang lain di cross check kelihatannya tadi saya katakan keterangan-keterangan ini termasuk keterangan dari para ajudan dan juga saudara Barada E itu mengerucut pada satu jam tertentu. Ya. Tentu saja tidak 100% precise itu ya, menit berapa, detik berapa, tapi kira-kira di jam tertentu itu. Jadi itu tentu saja, sekali lagi saya katakan, saya nggak mengatakan ini sudah final, tapi setidaknya kita akhirnya beranjak dari dugaan sebagian orang yang mengatakan ini terjadi pada jam tertentu di tempat yang mereka sebut di Magelang misalnya. Saya kira lebih mendekati kebenaran bahwa itu terjadi petang hari di Jakarta. Baik, Pak Taufan, kami tapi sekali lagi kita akan cross check lagi sampai kita punya keyakinan lebih akurat. Baik, kami sangat menantikan Pak Taufan terkait dengan pemeriksaan dan juga tadi pemeriksaan Barada E dan juga sejumlah ajudan lainnya, kemudian juga bagaimana Irjen Sambo dan juga istrinya juga akan diperiksa nantinya. Kami nantikan Pak Taufan terkait dengan hal tersebut. Terima kasih